Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Hidayat, NPM 1805160009. Saya akan menjawab soal TS. Jelaskan definisi dan apa saja pokok bahasan pada pengadaan SDM. Mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sangat rumit dan sulit? Pertama, pokok bahasannya. Pokok bahasan utama pada fungsi pengadaan adalah proses di mana penarikan, seleksi dan penempatan, orientasi dan induksi untuk menempatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan. Dan mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan yang sulit dan rumit? Karena karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas, organisasi, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Karyawan bukan mesin, uang dan material serta sifatnya pasif, kuasai serta diatur sepenuhnya oleh perusahaan. Maka pengadaan karyawan sangat sulit dan rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten serta penempatan karyawan yang sesuai dengan keahliannya. Baiklah, selanjutnya akan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Suhardi Putri, NPM 1805160031 dari kelas 6D Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pertanyaannya, analisis jabatan atau job analysis sangat penting dan harus dirumuskan atau disusun oleh bidang kepegawaian atau personalia atau HRD di sebuah organisasi atau perusahaan. Jelaskan definisinya, kenapa analisis jabatan itu sangat penting dan diperlukan. Kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri. Definisi dari analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Kemudian, kenapa analisis jabatan itu sangat penting dan sangat diperlukan? Analisis jabatan itu sangat penting dan diperlukan karena analisis jabatan berkontribusi efektif untuk menilai kebutuhan pelatihan dan kinerja dari karyawan yang sedang menjabat sekarang. Dan kemudian, proses analisis jabatan menjadi dasar untuk mendesain dan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran dan tujuan dari organisasi. Selanjutnya, kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan? Kegunaan dari analisis jabatan yang pertama, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan hasil kinerja dari seseorang. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Mungkin ini saja jawaban dari nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ayuni, NPM 1805160028, kelas 6D Pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya yaitu, desain pekerjaan atau job design membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan dapat selesaikan. Jelaskan definisinya, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik dalam mendesain pekerjaan. Job design atau desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Adapun definisi dari job design adalah merupakan suatu perencanaan pekerjaan dengan proses penentuan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan
hak untuk mengatur pekerjaan tersebut, dan tanggung jawab dari satu paket pekerjaan. Prinsip-prinsip dari job design adalah yang pertama, mengoptimalkan peran dan tanggung jawab pekerja. Yang kedua, memotivasi dan meningkatkan kemampuan pekerja. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pekerja. Yang keempat, menempatkan seseorang pada bagian yang tepat. Yang kelima, sebagai batasan untuk menunjang mencapai visi dan misi organisasi. Teknik-teknik desain kerja yang pertama ada rotasi kerja atau job rotation. Job rotation adalah memberikan variasi dan keterampilan kerja kepada pegawai, yaitu dengan cara memindahkan pegawai dari departemen satu ke departemen lainnya agar pegawai tidak bosan dengan pekerjaannya yang monoton, rutin, dan terbatas. Yang kedua, ada perluasan kerja atau job enlargement. Job enlargement ialah menata ulang pekerjaan untuk meningkatkan kompleks atau kerumitan mereka. Yang ketiga ada pengayaan kerja atau job enrichment. Job enrichment ialah menghilangkan ketidakpuasan kerja dengan dan mengacu pada pengembangan pekerjaan dengan vertikal. Dan yang terakhir ada kelompok kerja. Kelompok kerja ialah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi, untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NPM 1805160040. Saya dari kelas 6D MSDM. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan soal dari nomor 4, yaitu perencanaan SDM meliputi hal-hal detail dan teknis mengenai karyawan. Misalnya, jumlah karyawan, karakteristik kebutuhan karyawan, dan perencanaan mengenai tugas apa yang akan dikerjakan oleh karyawan di perusahaan tersebut. Pertanyaannya, jelaskan definisi menurut para ahli dan manfaat apa saja yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pengertian perencanaan SDM menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Sutrisno tahun 2010 mengatakan bahwa perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Semua itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Yang kedua ada dari Sedar Mayanti pada tahun 2009 mengemukakan bahwa perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. Yang ketiga ada menurut Sofiandi pada tahun 2008 adalah perencanaan SDM merupakan fungsi pertama dalam manajemen sumber daya manusia dan berbagai bagian dari fungsi perencanaan yang strategis organisasi yang didefinisikan sebagai suatu proses sistematis dan berkesinambungan dalam menentukan kebutuhan SDM di masa depan baik kuantitas maupun kualitas pada waktu yang tepat, posisi yang tepat, melakukan pekerjaan yang tepat dalam jangka panjang guna mengantisipasi perubahan lingkungan dan organisasi serta meminimalisasi biaya dalam rangka pencapaian tujuan individu dan organisasi. Pertanyaan selanjutnya, manfaat apa saja yang akan didapatkan perusahaan jika mempunyai perencanaan SDM yang baik? Yang pertama, kebutuhan
akan SDM yang kompeten terpenuhi. Dengan perencanaan SDM yang baik akan dapat diraih oleh perusahaan. Penempatan pegawai yang kompeten dan tepat pada posisinya dapat tercapai dengan lebih optimal dan cepat karena perusahaan telah mengetahui dengan baik kualitas SDM yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Bila jumlah SDM di dalam perusahaan telah tidak efisien dan efektif lagi, maka sistem perencanaan SDM akan melakukan pengaturan atau penempatan ulang. Tujuannya tentu agar semua SDM yang dimiliki bekerja pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Sebelum melakukan rekrutmen alias mencari tenaga kerja baru, pihak HR terlebih dahulu melakukan perombakan di dalam SDM. Misalnya, dengan melaksanakan promosi dan pemindahan jabatan, mempensiunkan atau bahkan memberhentikan pekerjanya. Yang keempat, mendorong perilaku proaktif. Apabila perusahaan memiliki perencanaan SDM yang baik, maka dapat mengambil serangkaian tindakan responsif menghadapi setiap dinamika perkembangan bisnis yang terjadi. Hal ini tentunya dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Sistem informasi SDM yang akurat adalah salah satu elemen penting untuk mendayagunakan kinerja organisasi atau perusahaan. Yang keenam, terciptanya hubungan kerja yang harmonis. Bayangkan bila suatu lingkungan kerja di sebuah perusahaan memiliki orang-orang yang tepat dan kompeten dalam jabatan dan posisinya. Pastinya terjadi hubungan harmonis, maka akan saling bekerja sama dengan baik sesuai dengan keahlian masing-masing guna mewujudkan sasaran dan tujuan perusahaan. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 4. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu definisi kebutuhan SDM, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, dan teknik-teknik apa saja untuk melakukan perkiraan analisis kebutuhan. Baik, yang pertama, definisi kebutuhan SDM yaitu menganalisis kemampuan tenaga kerja yang sekarang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dianalisis apakah tenaga kerja tersebut bisa memenuhi kebutuhan atau tidak. Yang kedua, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan yaitu faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan tersebut, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Contohnya itu ekonomi global, sosial, politik, budaya, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada faktor internal, yaitu kondisi kesiapan SDM pada perusahaan pada masa sekarang untuk melakukan sebuah operasional. Yang ketiga ada persediaan karyawan, yaitu di mana kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dapat dan diprediksi di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Baik, yang terakhir, teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM, yaitu yang pertama teknik ekstrapolasi, yaitu tingkat atau jenis perubahan yang terjadi di masa lalu yang digunakan sebagai bahan ramalan untuk meramal masa depan. Yang kedua, indeksasi, yaitu metode perkiraan kebutuhan di masa depan. Analisis statistikal, yaitu memperhitungkan perubahan yang mungkin dapat terjadi. Yang keempat, analisis anggaran. Kemudian ada analisis kegiatan baru dan rancangan berbasis komputer. Baik, sekian dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.